Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 ya, yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 5 tentang bangun segi banyak ya. Bab 5 tentang bangun segi banyak. Dan kita akan melanjutkan di latihan 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Langsung saja kita ke halaman 73 Dedek sekalian ya. Ini menentukan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sekalian perlu ketahui ya, apa perbedaan dari bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kalau di latihan 1 kemarin tentang bangun segi banyak dan bukan segi banyak, sekarang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Oke ya. Jadi untuk bangun segi banyak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Bisa adik-adik lihat di sini ya. Ini misalnya ada segi 4 beraturan atau persegi ya. Ini sisinya sama panjang ya. Dikasih tanda seperti ini biasanya ya. Kemudian besar sudutnya juga sama. Ini 90 derajat semua ya. Ini ada segi 5 beraturan ya. Ada segi 6 beraturan dan seterusnya ya. Kemudian untuk bangun segi banyak yang tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Bahkan sisinya sama panjang pun kalau sudutnya tidak sama besar itu bisa dikatakan bukan merupakan bangun segi banyak beraturan. Ini contohnya belah ketupat adik-adik sekalian ya. Belah ketupat ini keempat sisinya sama panjang, tetapi karena sudutnya tidak sama besar maka bukan dikatakan bangun segi banyak yang beraturan atau dikatakan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, ini contohnya ya. Ada segitiga, tapi segitiganya bukan segitiga sama sisi ya. Kalau sama sisi itu segi banyak beraturan. Segitiga siku-siku misalnya, jajar genjang ya. Kemudian persegi panjang itu juga bangun segi banyak tidak beraturan. Oke, langsung saja kita ke latihan 2 ya. Warnailah bangun segi banyak berikut. Warnai merah untuk bangun segi banyak beraturan dan warna biru untuk bangun segi banyak tidak beraturan. Oke. Kita lihat dulu ya, yang merah untuk segi banyak beraturan. Kita cari yang segi banyak beraturan ini, berarti yang C ya adik-adik sekalian ya. Ini nanti kita warnai merah ya. Kemudian yang segi banyak beraturan lagi, ini ada F ya. F ini segi banyak beraturan ya. Ya. F, kemudian ada H ya. F dan H ya. Jadi ini nanti kita warnai merah ya adik-adik sekalian. Ini saya warnai dulu, saya pause biar tidak terlalu lama videonya ya adik-adik sekalian. Oke adik-adik sekalian ya, ini sudah saya kasih warna, ini tidak merah ya, oranye ya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah yang segi banyak beraturan. Kemudian warna biru untuk bahan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, ini adik-adik bisa diwarnai sendiri ya nanti warna biru. Oke, saya contohkan beberapa biar tidak terlalu lama. Berarti sisanya ini adalah yang tidak beraturan. Ini berarti diwarnai dengan warna biru ya. Ini saya warnai berapa? Ini untuk yang A, berarti yang A ini adalah segi banyak yang tidak beraturan ya, karena di sini kita lihat panjang sisinya jelas berbeda, kemudian sudutnya juga berbeda ya. Yang A, kemudian yang E ini juga segi banyak yang tidak beraturan, ini diwarnai dengan warna biru. Ya, adik-adik sekalian, kita lihat dari bentuknya juga sudah kelihatan ya. Ini enggak rata, yang penting bisa dikasih tanda ya. Oke, saya pause terlebih dahulu ya, saya warnai sekalian semuanya. Oke adik-adik sekalian ya, sudah saya warnai semua. Jadi untuk yang warna oranye atau merah ini harusnya ini adalah segi banyak beraturan, berarti ada C, F dan H. Kemudian yang warna biru ini adalah yang tidak beraturan, yaitu yang A, E, G, B dan D ya. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tuliskan nama bangun segi banyak beraturan berikut ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah
segi 4 beraturan ya, saya tuliskan. Jadi ini segi 4 beraturan. Jadi keempat sisinya sama panjang, 4 sudutnya sama besar. Kemudian untuk yang B ya, ini segi berapa? Kita lihat 1 2 3 4 5, berarti segi 5 ya. Segi 5 beraturan. Nah, kemudian yang C, wah ini kita hitung juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti ini segi 10 beraturan. Nah, kemudian yang ini lah, ini lebih banyak lagi ya adik-adik sekalian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini segi 12 beraturan. Nah, oke, itu jadi untuk soal nomor 2, nama bangunnya itu ada segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 10 beraturan, dan segi 12 beraturan. Selanjutnya nomor 3, gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan berbeda pada kotak berikut ya. 3 bangun segi banyak beraturan berbeda. Nah, ini di sini udah saya gambarkan adik-adik ya di selembar kertas. Lah ini. Untuk soal nomor 3. Ya, ini saya gambarkan persegi atau segi 4 beraturan. Ini segitiga sama sisi. Ya, kemudian ini adalah segi 5, 1 2 3 4 5. Nah, ini ya untuk soal nomor 3. Adik-adik bisa digambarkan di kotak tadi ya. Jadi 3 bangun segi banyak beraturan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, ini gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan segi banyak tidak beraturan ya, berbeda pada kotak berikut. Nah, ini saya gambarkan ada persegi panjang ya. Gambarnya maaf ini tidak pakai penggaris ya adik-adik sekalian ya. Adik-adik bisa digambar menggunakan penggaris biar lurus ya. Ini persegi panjang. Ini walaupun sudutnya sama tetapi keempat sisinya tidak sama panjang, maka dinamakan bangun segi banyak tidak beraturan. Ini juga ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, ini juga kita lihat jelas ya, sudutnya itu juga tidak sama besar, maka dia termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian ini ada trapesium. Kita lihat sudutnya sama sisinya jelas tidak sama ya. Itu untuk soal nomor 4 ya adik-adik sekalian. Oke, kita ke soal berikutnya, soal terakhir ya di latihan 2. Buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan berikut. A. Bangun segi banyak beraturan dengan 5 sisi. Nah, berarti ini nanti kita gambar ya. Bangun segi banyak beraturan 5 sisi, berarti segi 5 ya, segi 5 beraturan. Kemudian yang B, bangun segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Nah, ini tidak beraturan adik-adik sekalian dengan 4 sisi. Kemudian yang C, bangun segi banyak beraturan dengan 3 sudut lancip. Dan yang D, bangun segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi yang pertama adalah segi banyak beraturan dengan 5 sisi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini untuk yang A ya. Kemudian untuk soal yang B, bangun segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Nah, berarti bisa kita gambarkan persegi panjang. Ini adalah segi banyak tidak beraturan ya, karena panjang sisinya berbeda ya. Ini sama panjang, ini sama panjang, tapi ini sama ini berbeda walaupun sudutnya sama. Jadi segi banyak tidak beraturan ya dengan 4 sisi. Selanjutnya yang C, bangun segi banyak beraturan dengan 3 sudut lancip. Nah, ini segitiga sama sisi ya. Jadi ini memiliki 3 buah sudut lancip ya, segi banyak beraturan. Sisinya sama panjang, besar sudutnya sama besar dan merupakan sudut lancip ya. Karena sudutnya adalah 60 derajat ya. Masing-masing sudutnya 60 derajat. Jadi merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat ya. Adik-adik perlu diingat bahwa sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Kalau lebih dari 90 derajat itu dinamakan sudut tumpul. Selanjutnya untuk yang D, bangun segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Oke. Ya, 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, ini gambarnya jajar genjang ya. Ini tidak beraturan, jelas sudutnya berbeda. Nah, ini sudut tumpul di sebelah sini, ini sudut tumpulnya, kemudian sudut lancipnya di sini. Jadi segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2
sudut tumpul. Itu adik-adik sekalian ya untuk latihan 2 ya. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.